Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Marsa. Saya dari kelas 10 ADP 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi sejarah tentang pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Baiklah, di pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Bangsa Eropa berdatangan dan menerapkan kolonialisme serta imperialisme untuk mendapatkan kekayaan alam di Indonesia sejak abad ke-17. Sejak itu, bangsa Indonesia tidak henti-henti melakukan perlawanan guna meraih kemerdekaan dan mengusir para penjajah dari tanah air. Rakyat Indonesia menggunakan berbagai cara agar untuk bisa mengusir para penjajah. Namun, hingga tahun 1908, usaha yang dilakukan masih saja gagal. Dan pada akhirnya, setelah tahun 1908, rakyat Indonesia melakukan perubahan dalam perjuangannya dan perlahan-lahan meraih suatu keberhasilan. Hal ini dikarenakan perbedaannya perjuangan Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Yang dapat dilihat dari pemimpinnya, sifatnya, serta bentuk perlawanannya. Berikut ini perbedaan perjuangan sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908. Perbedaan perjuangan sebelum tahun 1908, yang pertama dipimpin oleh raja atau bangsa, yang kedua bersifat kedaerahan, yang ketiga perjuangan dilakukan secara fisik, yang keempat terfokus pada pemimpin karismatik, dan yang kelima bersifat reaktif dan spontan. Maka dari itu, berikut ini perbedaan perjuangan setelah tahun 1908. Yang pertama, dipimpin oleh kaum terpelajar. Yang kedua, bersifat nasional. Yang ketiga, diplomasi dengan cara modern. Yang keempat, memiliki organisasi. Dan yang terakhir, memiliki visi dan misi. Dan yang berikut ini yaitu perjuangan melawan kolonialisme. Sebelum merdeka, pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah melewati berbagai macam masa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa dan Jepang. Hal ini dikarenakan yang membuat rakyat menderita, rakyat yang telah menjalani masa-masa sulit di bawah kekuasaan kolonial selama berabad-abad, akhirnya mulai melakukan perlawanan dan menciptakan persatuan demi melawan para penjajah. Maka dari itu, adapun bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Yang pertama, perlawanan terhadap Portugis. Yang kedua, perlawanan terhadap Inggris. Yang ketiga, perlawanan terhadap Belanda. Dan yang keempat, perlawanan terhadap Jepang. Ada juga ciri-ciri perjuangan melawan kolonialisme pada abad ke-19, yaitu menggunakan perang dan senjata sebagai perlawanan, bersifat kedaerahan, dilakukan tidak serentak karena wilayah-wilayah Nusantara sulit dijangkau. Perlawanan dilakukan masing-masing warga wilayah dengan seorang pemimpin. Lalu, adanya ketergantungan terhadap sosok pemimpin. Berikut ini faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional yang berupa penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan. Kenangan kejayaan masa lalu seperti zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan, dan adanya diskriminasi rasial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, maka dari itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.